Selamat pagi kami ucapkan bagi kita semua di tempat ini. Boleh kita sapa kiri kanan, muka belakang kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita boleh tanyakan kabar mereka, apakah mereka sehat dan baik-baik saja. Haleluya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita telah kembali berkumpul dan beribadah di tempat ini, di mana kita mendapatkan semua kita sehat dan sukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana pada tanggal 8 Januari 2023 kita bisa menaikkan syukur kita, di mana kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di sepanjang minggu dan awal tahun ini Tuhan telah memberkati kita, bahkan Tuhan telah memberikan perlindungan bagi kita. Karena Tuhanlah yang telah menetapkan setiap langkah-langkah kita, haleluya. Dan kita bersyukur di mana juga kita telah diberikan waktu untuk bertemu dengan satu dan yang lainnya, bertemu dengan keluarga kita yang jauh ataupun yang dekat atau sesama tubuh Kristus kita di dalam minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Boleh sekali lagi katakan kepada sebelah kiri kanannya, selamat tahun baru, masih suasana tahun baru Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Dan kita juga bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana tema kita telah ditentukan untuk tahun 2023. Kita boleh berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mempertemukan bahkan menetapkan setiap tema tahunan kami dan juga tema-tema bulanan kita yang akan nantinya kita dengarkan dari penggembalaan Ibu Gembala Sidang kita lewat firman Tuhan setiap minggunya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan boleh kita juga mengucapkan terima kasih. Mari kita katakan kepada Ibu Gembala Sidang kita, terima kasih Ibu Gembala. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih Ibu Gembala. Lewat Ibu Gembala Sidang kita diarahkan lebih maju ke depan dan lewat firman Tuhan yang akan disampaikannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada minggu ini juga kita kembali diaktifkan untuk masuk ke setiap pertemuan-pertemuan minggu kita, di mana pada besok hari Senin kita akan mulai doa syafaat kembali. Kita akan masuk pukul 7 Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ingatkan sesama kita, pemimpin 4D, ingatkan anggotanya. Ayo kita berdoa syafaat bersama. Dan hari Rabu juga kita akan kembali berkumpul di 4D dan tempat yang telah ditentukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatkan kembali anggotanya untuk masuk ke dalam 4D. Jangan lalai dengan suasana tahun baru Bapak Ibu Saudaraku, karena sudah lewat hari yang telah diberikan bagi kita. Maka pada hari Rabu ini kembali kita akan masuk, di mana seperti waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dan hari Jumat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bertemu sesama pelayan di tempat ini masuk pukul 7 malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Kita akan kembali mengaktifkan setiap pertemuan-pertemuan kita, karena di sana akan diarahkan kita untuk mendengarkan hal-hal baru dari Gembala Sidang kita. Dan kita juga kembali akan masuk di dalam pertemuan doa semalaman Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimulai pukul 23 WIB. Haleluya, siap kita untuk mengerjakannya? Karena firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janganlah kita tinggalkan dan jauhkan diri kita dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Haleluya. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan semeja dengan Tuhan. Kita akan terima pengorbanan Tuhan bagi kita lewat perjamuan kudus. Haleluya, kita akan bangkit berdiri. Saya akan baca ayat renungan kita pada hari ini dari Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita baca bersama-sama Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, GKI Padang. Haleluya. Masih dalam suasana tahun baru, amin. Amin. Kita bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya selalu menghampiri kehidupan kita, amin. Lewat pujian ini sama-sama kita katakan bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini mau bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Siap, amin. Come on, kita angkat pujian kita. Kami mau bertumbuh bersama dengan Kau Tuhan. Sama-sama nyanyikan ini bersama dengan saya.
dengan awal yang baik. Bersama dengan Engkau, bersama dengan tubuh Kristus lainnya. Dalam iman dan dalam kasih. Kami bersatu seperti Kau dan Bapa satu. Saling menyempurnakan. Sebagaimana kasih-Mu mengalir. Mengalir. Mengalir dan indah dalam hidup kami. Jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa-Mu, dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang ku
kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan, hanya dalam kasih-Mu kami merasakan keterangan. Haleluya. Tuhan, hanya Engkau yang menjadi landasan dalam hidup kami. Kemanakah kami dapat berlari menjauh kasih-Mu? Tuhan yang bertahan selamanya. Kristuslah landasan kasih-Nya, beri kekuatan setiap masa. Dia Tuhan, ibu percaya, mari serukan namanya. Oh haleluya, mari sembahlah Dia. Oh haleluya, dalam setiap yang menjadi landasan dalam hidup kami. Setiap masa Dia Tuhan, setiap masa bersatu hati untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan dan menaikkan topik doa kita. Kita bisa lihat dan baca di layar. Kita bersatu hati. Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Bapa di sorga karena penyertaan Tuhan sangat sempurna bagi kami di awal tahun minggu pertama bulan Januari 2023 ini. Kami boleh merasakan penyertaan dan Tuhan Yesus, pengasihan yang sungguh luar biasa bagi kami. Kami boleh Tuhan Yesus sehat, kami boleh kuat, kami boleh dicukupkan dalam segala hal dan kebutuhan kami. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kau adalah Bapa yang mengenal dan mengasihi kami, bahkan jauh lebih dalam. Engkau mengasihi kami dan memperhatikan kehidupan kami. Bahkan juga Tuhan Yesus, Engkau lihat siapa diri kami ini. Sebelum kami Tuhan Yesus melangkahkan kaki kami, Tuhan ada di depan kami, bahkan Tuhan ada beserta dengan kami. Kami sangat bersyukur kepadamu
kepadamu Tuhan lewat setiap masalah pencobaan dan segala pergumulan kami. Tuhan lebih tahu dan mengenal hati kami, karena Bapa yang kami Tuhan Yesus kasih adalah Bapa yang sempurna, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur, terima kasih. Kami juga bersyukur buat Tuhan tema tahunan yang telah Tuhan Yesus ditentukan untuk awal Tuhan Yesus minggu ini. Kami boleh Tuhan Yesus nantinya Bapa diberkati. Kami sangat bersyukur Tuhan buat Tuhan Yesus, haleluya Bapa, pengawayanmu dalam Tuhan pelayanan hamba-Mu gembala sidang kami, sehingga dia boleh mendapatkan bahkan menjabarkannya kepada kami nantinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu, bahkan juga kami berdoa Tuhan supaya Tuhan Yesus, haleluya Bapa, di dalam tahun 2023 ini juga Tuhan, dari awal Januari hingga Desember nanti Tuhan Yesusku, kami berdoa, kami meminta perlindungan-Mu, kami meminta kuasa-Mu, kami meminta kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah perisai bagi kami, Tuhan adalah penggembalaan yang benar dalam kehidupan kami, bahkan Tuhan adalah Bapa yang baik dan sempurna bagi kami. Tuhan, kami tahu di depan kami banyak sekali rintangan, pencobaan, masalah yang akan kami hadapi, baik itu lewat Tuhan Yesus, haleluya Bapa, pekerjaan kami, lewat sekolah anak-anak kami, lewat Tuhan Yesus, apapun yang akan kami visi misikan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan penentu dalam setiap langkah kami, sepanjang kami Tuhan Yesus, haleluya Bapa, mengandalkan Engkau, karena firman-Mu berkata, jika Tuhan Yesus kami ada di dalam Engkau juga tetap bersama dengan kami Bapa. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang tetap takut akan Dia. Tuhan Yesus, ingatkan kami kembali supaya kami tetap Tuhan Yesus melakukan kebenaran firman-Mu. Banyak firman-Mu yang telah kami tahu Tuhan, banyak firman-Mu yang telah kami dengarkan setiap minggunya, bahkan di dalam setiap pembacaan firman Tuhan yang kami tahu, bahkan kami kerjakan. Sedikit pun yang kami tahu Tuhan Yesus, kami akan kerjakan. Cerminan hidup kami adalah Kristus dalam kehidupan kami. Bahkan kami yakin dan percaya sepanjang jalan-jalan kami, jika kami mengakukan Tuhan dan tidak hanya sekedar mengakukan, tidak sekedar mengimankannya, tetapi kami akan tindakan Tuhan. Kami pegang erat Tuhan Yesus firman-Mu, sehingga Tuhan pada saat kami menghadapi masalah, persoalan, sakit, penyakit, situasi apapun yang akan diperhadapkan dengan kami di dalam tahun ini, Tuhan, kami tidak akan perlu takut. Tuhan, kami tidak akan perlu bimbang, karena Engkau ada bersama dengan kami. Genggamlah tangan kami erat-erat Bapa, berikanlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, yang berbicara bagi kami, sehingga pada saat keputusan kami salah, Tuhan akan ingatkan kami kembali. Tuhan akan ingatkan kami, bahkan Tuhan akan berusaha menarik tangan kami kembali kepada jalan dan kebenaran firman-Mu. Jika kami tahu itu adalah salah, maka kami akan kembali dengan cepat Tuhan, bahkan belajar kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwasanya Kau baik senantiasa dalam kehidupan kami Bapa. Ajarkanlah kami untuk tetap patuh kepada kebenaran firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk tetap setia kepada kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan Yesus, haleluya Bapa, hasil yang kami dapatkan lebih banyak Tuhan, bahkan lebih melimpah dalam setiap perkara hidup kami. Ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesusku. Doa ucapan syukur, doa Tuhan permintaan kami, Tuhanlah yang menjawabnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan di dalam nama Yesus segala pekerjaan iblis setan penipu tidak mengandalkan Tuhan dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, bahkan dalam bekerja, dalam juga bersekolah, di dalam juga membangun visi misi, sehingga yang terjadi adalah kebenaran daripada kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, ajaib Engkau Tuhan. Hosana bagimu, haleluya, amin. Kristuslah, Kristuslah, hanya kasih-Mu, kasih-Nya beri kekuatan setiap masa, ya Tuhan berkata. Kristuslah landasan. Kekuatan, setiap masa, ya Tuhan berkuasa. Kristus
Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan yang kau berikan, perlindungan yang kau berikan, kesembuhan, berkat-berkat, demikian juga keselamatan yang kau berikan. Baik juga jawaban-jawaban doa kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami, sebagaimana kami adalah anggota tubuh Kristus. Di sini kami berkumpul, orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang beriman, yang siap menerima panggilan-Mu, agar setiap kami memiliki hati untuk melayani-Mu Tuhan. Besar panggilan-Mu bagi kami, sebagaimana kami mencari berkat-berkat-Mu. Baiklah kami terlebih dahulu melayani Engkau Tuhan. Jangan pernah kami bimbang akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam ibadah kami Engkau memberikan kesempurnaan-Mu, sehingga ketika kami berdoa, kami rasakan Tuhan memberkati doa-doa kami. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan, kami dapat langsung memuji dan menyembah-Mu. Demikian juga musik dapat melayani-Mu Tuhan. Baik ketika kami hadir di tempat ini, ada kesempurnaan Tuhan yang Tuhan berkati ibadah kami, termasuk firman Tuhan yang kami dengarkan untuk memberkati rohani kami, sehingga jasmani kami juga merasakan dikuatkan. Dan siapapun kami tadi merasa tidak enak badannya oleh karena sakit, oleh karena serangan-serangan apapun, oleh bilur Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah ada di tempat ini, siap memberkati kami, supaya kami menjadi tubuh Kristus, supaya kami tinggal di dalam Tuhan. Jangan kami hidup di luar daripada-Mu. Sudah banyak keindahan yang kami dapat ketika kami tinggal di dalam-Mu. Mari Tuhan, Engkaulah yang memberikan firman-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi dasar bagi kami, dasar keyakinan kami. Kami dapat diperbaharui melalui pikiran-pikiran kami, melalui jiwa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapiku sebagai hamba-Mu, sehingga firman-Mu ini Tuhan sampai kepada kami. Biarlah semua kami memiliki hati yang haus dan hati yang rindu terhadap firman-Mu ini. Dan kami aminkan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, membiarkan roh-roh kegelapan mengganggu hati dan pikiran kami, pandangan kami, kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluar Kostan Pribu, tinggalkan tempat ini, tinggalkan hati kami yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk saudaraku. Haleluya. Ini masih suasana tahun baru ya. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita bisa berkumpul bersama. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, kesanggupan untuk melawan keinginan daging kita. Dan sekarang kita ini berkumpul sebagaimana Tuhan telah memberikan rencana yang indah bagi kita. Doa kita tadi pagi kepada Tuhan, pengharapan kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Mari hidupilah itu saudaraku. Karena Tuhan memberikan itu dasar bagi kita untuk lebih lagi di dalam kita mengenal Tuhan. Jadikan itu menjadi dasar bagi kita di tahun ini supaya
kita bisa mengejar ketinggalan kita di tahun 2023 ini. Pasti ada ketinggalan kita di tahun yang lalu. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, minggu ini atau bulan ini kita sudah menerima topik kita yang baru. Tapi saudaraku, terlebih dahulu kita bersyukur ya kepada Tuhan. Juga saya bersyukur juga kepada pelayan-pelayan. Kita sudah mencoba kurang lebih 3 bulan untuk mendoakan, juga berusaha di pertemuan pelayan kita sampaikan apa yang sudah kita dapat dan dengar dari Tuhan. Saya berterima kasih buat seluruh pelayan-pelayan di mana saudara telah berani melakukannya, telah berani menyampaikan jawaban doa bagi saudara. Saudaraku yang kekasih, ada 12 topik yang akan kita dengar, yang akan kita pelajari, yang akan kita lakukan sepanjang tahun ini. Kalaupun saudaraku tidak sama dengan usul saudara, tetapi itu dasar yang kita pakai sehingga kita semakin berani bertanya kepada Tuhan, semakin berani kita mendoakannya kepada Tuhan. Sehingga kita cari saudaraku bahasa yang mudah dimengerti, yang bisa menjadi penolong bagi kita, topik-topik yang akan kita dengarkan sepanjang tahun ini. Saudaraku, begitu juga tema, saudara juga sudah menyampaikan beberapa tema kita. Nah, sekalipun saudaraku tema kita ini gak sama dengan yang saudara sampaikan, sekali lagi berdasarkan jawaban dan keberanian saudara, sehingga kita bisa menemukan tema kita untuk tahun ini. Inilah tema kita untuk tahun ini saudaraku, yaitu tubuh Kristus. Dan ada ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi dasar, yang meneguhkan kita, yang membuat kita semakin percaya bahwa setiap orang percaya, kalau dia percaya dengan sungguh-sungguh, dia adalah tubuh Kristus. Mari kita lihat saudaraku dari Yohanes 15 ayat 4. Ini ayat firman Tuhan ya dari tema kita tahun ini, yaitu tubuh Kristus. Nah, saya minta kita semua memandang rohani atau memandang kepada kerohanian, pandanglah diri saudara sebagai tubuh Kristus. Pada waktu kita ibadah, pada waktu kita di rumah, pada waktu kita bekerja. Sehingga kita merasakan panggilan kita secara pribadi sudah disiapkan Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk memenuhi panggilan yang Tuhan sudah siapkan. Kita lihat saudaraku dalam Yohanes 15 ayat 14. Boleh kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi sebagai tubuh Kristus, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus berada di dalam Tuhan. Catat dengan baik-baik di dalam hati dan pikiran kita sebagai tubuh Kristus. Kalau kita mengaku sebagai tubuh Kristus, demikian juga pengakuan kita itu dari dalam, bukan hanya di luar saja. Jadi sebagai tubuh Kristus, kita harus tinggal. Kita harus tinggal di dalamnya, di dalam Tuhan. Maka Tuhan tinggal di dalam kita. Amin saudaraku. Kita berada di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Jikalau kita tubuh Kristus, maka kita akan berbuah. Kita ada di dalam Tuhan, tidak di luar daripada Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa sebagai tubuh Kristus kalau kita tidak tinggal di dalamnya.
Tapi kalau kita tinggal di dalamnya, maka kita menghasilkan buah. Buahnya adalah buah-buah kerohanian. Amin saudaraku. Nah kita mendengarkan firman Tuhan setelah kita lahir baru. Kalau kita berbuah buah rohani, maka kita juga mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Kita tidak diperintahkan untuk mencari tangan Tuhan untuk memberkati kita. Tapi kita diperintahkan untuk mencari Tuhan dan untuk mencari kebenarannya. Jadi sebagai tubuh Kristus, jangan kita keluar dari Tuhan supaya kita berbuah. Amin saudaraku, firman Tuhan ini menarik kita ke depan, bukan ke belakang. Kalaupun kita rasakan tahun yang lalu banyak sekali kosong buah kita, mari kita mau ditarik Tuhan untuk bertumbuh sepanjang tahun ini. Kita lihat lagi saudaraku firman Tuhan, Efesus 3 ayat 7. Efesus 3 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2 ya. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Saudaraku, kita beribadah tidak mencari pengurapan Tuhan kepada hambanya. Tidak mencari karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Amin saudaraku. Kalau kita menyadari sebagai tubuh Kristus, kuasa maupun pengurapan itu diberikan bagi orang percaya. Jadi kita perlu meningkatkan kepercayaan kita supaya kuasa dan pengurapan itu kuasa pemberian Tuhan kepada kita. Memang ada yang perlu kita kerjakan supaya kuasa dan pengurapan itu terus nyata. Kita harus juga berbuah. Buah kita itu bukan hanya buah karunia-karunia saja. Tetapi kita berbuah ke kiri dan ke kanan. Mengembang ke kanan dan ke kiri. Bukan hanya kita ke atas saja. Bukan hanya berdoa dan beriman saja. Tetapi kita mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita. Atau seperti ini. Sebagai tubuh Kristus. Tuhan telah mengangkat kita menjadi pelayan Injil. Nah saudaraku, kenapa naik turun pertumbuhan rohani kita? Kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Dan kita harus kembali kepada panggilan Tuhan bagi gereja kita. Setiap tahun saudaraku saya berkata kepada Philip, Ribka, Markus, Eunike, saya sampaikan bahwa panggilan Tuhan bagi GKI ini sangat luar biasa. Sangat indah. Firman Tuhan berkata, diberikan ini kepada Bapak Munte. Itu saudaraku, tiada hari tanpa doa dan baca firman. Tiada minggu tanpa penginjilan. Tiada bulan tanpa perpuluhan. Tiada tahun tanpa pemuritan. Kegagalan gereja karena hanya menginjil dan tidak memuridkan. Dan seharusnya saudara bangga bisa menjadi murid Kristus dalam sidang Tuhan ini. Seringkali juga saya mengingatkan saudara supaya kita jangan menggurui siapapun. Jangan menilai siapapun. Memang sangat sulit bagi gereja, termasuk bagi gembala, untuk turun bersama dengan saudara. Ramah seperti saudara, senyum seperti saudara. Karena tidak ada pilihan saudaraku. Kalau guru saudaraku tidak mengajari dengan baik murid-muridnya, maka ada antara guru itu, ada saudaraku hubungan yang tidak baik antara guru dengan murid. Jadi tidak banyak gereja saudaraku, gembala mau turun ke bawah melayani jemaatnya.
Mengerti saudara? Jadi kalau saudaraku itu yang kami lakukan, turun bersama dengan saudara, sama-sama kita melayani, sama-sama kita makan, sama-sama kita ramah satu dengan yang lain. Dan tidak ada pilihan, seperti itulah guru. Supaya saudara mengerti, supaya saya juga mengerti akan saudara. Amin saudaraku, bahwa gembala itu mengenal suara domba-dombanya. Kalau saudaraku ada hubungan saya, ada pembatas hubungan saya dengan saudara, sulit bagi saya untuk memuridkan saudara. Haleluya saudaraku. Karena firman Tuhan ini berkata, Tuhan sudah memberikan pelayanan Injil kepada kita. Bahkan dia memberikan waktu kepada kita untuk memberitakan Injil ini. Dan dia saudaraku memberikan kemampuan kepada kita untuk memberitakan Injil yang efektif. Dia sudah memberikan kemampuan itu kepada kita. Semua sudah diberikan Tuhan. Maka saya katakan kepada anak-anak, Mama ingin tetap GKI ini sebagaimana awalnya GKI ini. Saya sudah lama ikut GKI saudaraku. Kenapa kita bisa bertahan sampai pada hari ini? Karena kita tidak mencari simpatik manusia. Bapak Gembala mengatakan kepada kami, kalau engkau mencari simpatik manusia, kau akan kehilangan kasih daripada Tuhan. Itu yang kami pegang saudaraku. Sehingga kami bisa turun bersama dengan saudara. Sehingga kami bisa makan bersama dengan saudara. Sehingga kami bisa mengunjungi saudara. Sehingga kami sama seperti saudara. Duduk kita bersama-sama, gak ada pilihan. Amin saudaraku, memang tidak semua hamba Tuhan bisa melakukan itu. Tapi kita harus kembali kepada awal panggilan Tuhan bagi gereja kita. Sudah cukup baik saudaraku moto GKI ini. Dan itu harus kita kembangkan terus saudaraku. Amin. Nah kita lihat lagi saudaraku di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Kita baca ya, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Amin. Nah, sekarang ada enggak menyimpang firman Tuhan atau tema kita dan didasari firman Tuhan dari panggilan Tuhan bagi GKI? Tidak saudaraku. Sangat baik sekali suami istri menerima panggilan pelayanan Injil itu. Amin saudaraku. Memang di dalam pernikahan itu ya ada yang semakin bertumbuh, ada yang semakin turun. Itu sudah biasa terjadi. Tapi menurut dunia biasa bagi anak-anak Tuhan yang percaya itu tidak bisa dibiarkan. Amin saudaraku. Firman Tuhan berkata berdua-duaan carilah komunitas saudara dalam gereja ini. Carilah orang yang saudara percayai dalam gereja ini. Cari tim saudara di dalam gereja ini. Jangan bekerja sendiri-sendiri, itu tidak baik. Kalau saudara jatuh, tidak ada yang berani mengingatkan. Tidak ada yang bebas mengingatkan saudara. Semakin orang jauh dari kita, itu tidak baik saudaraku. Amin. Semakin orang menjauhkan diri dari kita, terutama di dalam gereja ini tidak baik. Karena kita harus membangun komunitas kita. Membangun atau kita harus mencari tim kita di dalam gereja ini. Kita harus bekerja bersama, itulah sebagai tubuh Kristus.
Sebagai tubuh Kristus tidak bekerja sendiri. Dia harus mencari timnya. Dia harus mencari orang yang dia percayai. Amin saudaraku. Kalau hanya saudara temani pemimpin-pemimpin saja memang baik saudaraku. Tetapi saudara harus juga mencari tim yang ada di dalam gereja ini. Orang yang saudara percayai. Karena itu kesempatan bagi kita untuk menggenapkan firman Tuhan. Sebab tidak ada manusia yang lepas dari masalah. Yang lepas dari pergumulan. Nah ketika kita saudaraku mengalami persoalan dan pergumulan. Yang kita cari adalah Tuhan. Pertama-tama kita datang kepada Tuhan itu sebagai tubuh Kristus. Tetapi kita perlu juga saudaraku penasehat-penasehat. Kita perlu juga saudaraku yang meneguhkan dan menguatkan kita. Kita perlu juga orang mendengarkan kita. Tidak salah saudara bangun hubungan di luar sana. Amin saudaraku. Tapi carilah tim saudara di dalam gereja ini. Temukanlah kelompok saudara di gereja ini. Orang yang saudara percayai itulah sebagai tubuh Kristus. Jadi sama-sama setelah kita saudaraku melihat kebenaran firman Tuhan menjadi dasar bagi tema kita. Kita tidak keluar dari apa yang Tuhan taruh bagi GKI ini. Kita bukan hanya saudaraku meninggi ke atas. Tetapi kita juga saudaraku mengembang ke kanan dan ke kiri. Karakter kita, jiwa-jiwa, pertumbuhan gereja. Masuklah kita dalam peperangan rohani gereja kita. Masuklah kita dalam peperangan rohani kita dimanapun kita berada. Amin saudaraku. Jangan kita menjadi orang asing. Jangan kita tiba-tiba muncul saudaraku. Firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kita. Untuk bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Jangan kita hidup di luar daripada Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita tinggal dalam Tuhan. Sehingga kita dapat berbuah. Amin saudaraku. Tuhan tidak hanya berjanji memberkati rohani kita. Tuhan sudah menyediakan seumur hidup kita apa yang kita perlukan. Yang gak kita pikirkan pun Tuhan sanggup memikirkannya kepada kita. Amin saudaraku. Inilah saudaraku dasar firman Tuhan yang dapat memberkati tema kita. Jadilah kita menjadi tubuh Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari yakinkan diri saudara untuk tetap setia mengikuti kebaktian maupun furdi. Supaya saudara jangan ketinggalan firman Tuhan. Jangan saudara ketinggalan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan cerita. Tapi firman Tuhan ini adalah Allah sendiri yang telah berfirman kepada kita manusia. Dan kita ingin supaya dia berfirman kepada kita. Bangun pagi dia berfirman kepada kita. Waktu kita kerja keras, waktu kita di luar, dia berfirman kepada kita. Sepanjang hari Tuhan berfirman kepada kita. Firman Tuhan ini bukan cerita, dongeng, tidak. Yang belum dinyatakan, tidak. Tapi firman ini adalah Allah sendiri. Sebagaimana saudara percaya pada Tuhan, begitu juga saudara percaya kepada firman Tuhan. Amin saudaraku. Ada 12 topik yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas, yang akan kita kerjakan. Yakinkan diri saudara untuk tidak meninggalkan ibadah maupun fordi saudara. Bagi saudara yang belum mengikuti fordi, bagi saudara yang masih malas-malas ikut fordi, banyak saudaraku yang bertumbuh, yang bertahan sampai pada hari ini melalui fordi, melalui kesetiaannya di fordi. Saya salah satunya saudaraku. Amin. Saudaraku, zaman dulu kami membangun komunitas seperti yang kita bangun ini saudaraku. Seperti yang kita dengarkan ini. Haleluya saudaraku. Amin. Saudaraku yang kekasih, topik bulan ini firman Tuhan saudaraku, kita bisa melihatnya. Topik kita bulan ini, tinggallah dalam Kristus. Inilah topik Januari yang akan kita bahas, yang akan kita dengar, dan yang akan kita kerjakan. Amin. Kita lihat saudaraku firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28.
Kita baca. 1, 2 ya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Berdirilah kita sebagai saksi. Amin saudaraku, teguhlah kita sebagai tubuh Kristus. Dia tidak akan pernah mengangkat lalu menjatuhkan. Dia tidak akan pernah saudaraku mengangkat kita menjadi saksi. Lalu saudaraku yang kekasih kita dipermalukan. Tidak. Tapi Tuhan berkata berdirilah teguh. Artinya saudaraku setiap waktu kuatkan hati saudara dengan firman. Jangan tunggu waktu. Amin saudaraku. Jangan tunggu waktu ibadah. Jangan tunggu saudara mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Kita tidak perlu saudaraku mencari seperti itu. Karena Tuhan itu ada. Amin saudaraku. Usaha kita bagaimana supaya kita tinggal dalam Kristus. Itulah usaha yang kita kerjakan sepanjang tahun ini. Dan ada firman Tuhan berkata kalau kita tinggal di dalam Kristus. Maka Tuhan akan memberikan keberanian. Amin saudaraku. Saudaraku, bagaimana kita bisa mengaku kepada orang lain? Lihatlah, aku orang yang diberkati. Lihatlah, aku orang yang sudah disembuhkan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami kehancuran, kalau kita tidak mengalami kemiskinan, kalau kita tidak mengalami kejatuhan, sebagai tubuh manusia kita mengalami itu, saudaraku. Amin, saudaraku. Pasti kita mengalami kerendahan. Pasti kita mengalami kesusahan. Itu diizinkan terjadi kepada kita. Tetapi firman Tuhan berkata supaya Tuhan memberikan keberanian kepada kita. Karena firman-Nya ada janjinya yang di bawah dia naikkan. Yang menderita dia pulihkan. Yang sakit dia sembuhkan. Yang miskin dipulihkan keadaannya. Saudaraku, kalau kita tidak mengalami itu, tidak akan ada keberanian kita untuk bersaksi. Karena kita saksi, orang sekitar kita berkata, mana kejadiannya, mana buahnya, mana tandanya engkau menjadi saksi Kristus. Amin saudaraku. Maka kita harus tinggal di dalamnya. Tetap kita tinggal di dalamnya. Supaya kita melihat Tuhan memberikan keberanian. Di mana kita berada, di situ ada kesaksian. Di mana kita berada, di situ ada kesembuhan. Di mana kita berada, di situ ada damai sejahtera. Sehingga keberanian kita meningkat terus untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Amin saudaraku. Jadi jangan kita melangkah sebelum kita melakukan kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan diri kita. Kita melayani bukan sok-sokan saudaraku. Kita memberitakan Injil bukan sok-sokan saudaraku. Bukan. Amin saudaraku. Tapi layani dulu Tuhan dalam pribadimu. Layani dulu dirimu. Sehingga engkau dapat maka amin Tuhan aku pun siap untuk memberitakan Injil. Haleluya saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak berani memberitakan Injil. Kenapa? Karena hidupnya tidak berubah. Amin. Karena kepercayaannya tidak naik. Selalu ada persoalan bimbang, ada persoalan menurun, ada pergumulan, selalu tanya ini dan tanya itu. Saudaraku, Tuhan tidak akan berikan keberanian bagi kita. Amin. Kita perlu belajar saudaraku kepada para rasul. Bagaimana mereka belajar untuk taat. Dan belajar untuk melihat apa yang mereka lihat bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka belajar untuk memaparkannya kepada siapapun, mereka tidak takut. Sehingga kuasa Tuhan semakin melimpah. Maka saya katakan saudaraku, kita tidak keluar dari apa yang Tuhan berikan kepada Bapak Munte untuk memberkati gereja GKI sampai pada saat ini. Amin saudaraku, haleluya. Saudaraku, mereka sudah pergi lebih duluan daripada kita, termasuk Bapak Gembala Sidang. Tetapi saudaraku, beban itu mereka tinggalkan kepada kita. Dan mereka tidak takut meninggalkan kita karena kita banyak. Karena kita banyak menjadi saksi. Amin saudaraku, haleluya.
Saudaraku, saya mengangkat judul firman Tuhan pada hari ini, berada di dekat Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Mazmur 9 ayat 11. Sama seperti keluarga kita terus berada bersama dengan keluarga kita untuk memudahkan kita tinggal di dalamnya. Amin saudaraku. Ini sebagai perumpamaan bagi kita. Ketika kita saudaraku ingin keluar dari rumah kita, maka kita akan semakin sulit tinggal bersama dengan keluarga kita. Karena hati kita sudah mendua. Amin. Maka saudaraku, judul firman Tuhan ini saya angkat, berada di dekat Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 9 ayat 11. Firman Tuhan ini saudaraku mengatakan kepada kita, Allah tidak meninggalkan orang-orang yang mempercayainya. Siapa yang mempercayai Tuhan itu pasti menjadi saksi saudaraku. Haleluya. Dan dia merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Amin. Dengan keadaan bagaimanapun, ya, dengan bagaimanapun saudaraku sulitnya kehidupannya, dia percaya kepada Tuhan dan dia bersaksi kepada banyak orang bahwa dia tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan ini di dalam Mazmur 9 ayat 11. Kita baca 1, 2, iya. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, iya Tuhan. Amin saudaraku. Nah, jadi kita perlu berada dekat dengan Tuhan. Kita perlu berada dekat dengan Tuhan. Amin. Walaupun kita saudaraku jauh dari rumah kita dan dari keluarga kita, tetapi Tuhan ada di mana-mana. Sehingga tidak menjadi penghalang keluarga, tidak menjadi penghalang pekerjaan. Haleluya saudaraku. Amin. Tidak menghalang. Haleluya. Kalau Tuhan memberkati kita itu semakin kita merendahkan hati. Itu semakin kita saudaraku merenungkan firman Tuhan. Supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Supaya kita tetap ya mengatasnamakan Tuhan. Apapun yang kita dapatkan. Semua itu dari Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin. Saudaraku mari kita mendekat. Amin saudaraku. Dan itu satu-satunya jalan kita supaya kita tinggal di dalamnya. Karena kalau kita tinggal di dalamnya, maka kita berbuah. Kalau kita tidak tinggal di dalamnya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pernah enggak saudara alami itu? Pernah, saya juga pernah. Karena saudaraku penggembalaan, pelayanan, itu saudaraku diberikan Tuhan di bumi ini. Namun hati yang diberikan Tuhan kepada kita, itu tanggung jawab kita masing-masing. Bagaimana hati kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana keadaan hati kita. Saudaraku itu masing-masing diberikan Tuhan kepada kita. Dan masing-masing kita harus bertanggung jawab. Amin saudaraku. Haleluya. Nah saudaraku firman Tuhan ini berkata. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mencari dia. Ini janjinya. Janjinya ini saudaraku yang kita cari dan genapkan. Apakah ini saja janjinya? Masih banyak. Amin. Janjinya itu harus kita tanamkan di dalam hati kita supaya kita tahu apa bagian kita. Seringkali anak-anak Tuhan hanya pegang janji, hanya saudaraku pegang apa yang dijanjikan Tuhan, tapi dia lupa apa pekerjaannya, usaha yang harus dia lakukan. Amin saudaraku. Saudaraku, Tuhan berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan orang yang mencari dia. Orang yang percaya kepada dia itu saudaraku pegang. Orang yang mencari dan orang yang percaya. Amin saudaraku. Kalau kita saudaraku orang yang mencari dan percaya. Maka kita lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Daripada kita mengadu sana sini. Bicara sana sini. Amin saudaraku.
Karena kita takut hubungan kita itu putus dengan Tuhan. Kalau saudara pun takut hubungan saudara putus dengan pacar saudara. Saudaraku lebih takut kita putus hubungan kita dengan Tuhan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan kalau engkau tidak tinggal di dalamku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi jelas sekali firman Tuhan ini, kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, remaja-remaja. Amin saudaraku. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, buka hati kita. Ini tanggung jawab kita. Jangan iman saudara gantungkan kepada gembala. Gantungkan kepada pemimpin 4D. Gantungkan kepada hamba Tuhan yang saudara gemari, saudaraku. Jangan. Amin saudaraku. Dia sudah punya. Masing-masing kita sudah punya saudaraku. Haleluya saudaraku. Itu janjinya. Tetapi saudaraku, bukan berarti kita yang percaya kepada janji Tuhan, masalah dan pergumulan tidak ada. Haleluya. Bukan berarti saudaraku kita percaya kepada Tuhan. Kita berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Dan janjinya kepada kita. Kita salah artikan bahwa saudaraku kita luput dari masalah. Kita luput dari pergumulan. Kita luput dari persoalan dan dari penderitaan. Tidak saudaraku. Amin. Orang yang sakit di rumah sakit saudaraku, enggak pun dia bekerja, dia tidak luput dari rasa sakitnya. Demikian juga kita orang yang kita katakan kita sehat, kita tidak luput dari perasaan kita, dari hati kita, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita alami setiap hari saudaraku. Janji Tuhan bagaimanapun keadaan dan situasi yang diperhadapkan kepadamu, Tuhan minta engkau perlu percaya. Engkau perlu percaya, engkau perlu mencari Tuhan pada saat seperti itu. Dan Tuhan berkata, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun ada masalah, pergumulan, persoalan kita, di situ juga ada Tuhan saudaraku. Jangan berhenti pelayanan kita, jangan berhenti kasih kita, jangan berhenti panggilan Tuhan dalam hidup kita oleh karena persoalan dan pergumulan. Firman ini mengingatkan hidup kita ini berarti saudaraku. Haleluya. Bukan hidup kita ini biasa-biasa saja. Tapi hidup kita ini berarti. Katakan amin saudaraku. Jadi janji Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin saudaraku. Dia tidak peduli bagaimanapun masalah yang kita hadapi. Janjinya tetap iya dan amin. Amin. Mari kita lihat saudaraku Keluaran 2. Ayat 23 sampai ayat 25. Ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan meninggalkan Tuhan ketika saudara merasa dilupakan. Amin, saudaraku, berapa banyak di antara kita tahun yang lalu, baik itu yang ada di luar sana, jemaat mungkin nanti saudaraku dia online. Saudaraku kalau kita pernah merasakan kita ditinggalkan Tuhan, saudaraku jangan berhenti sampai di situ. Firman ini hidup saudaraku, amin. Firman ini nyata, Tuhan itu bukan hanya mengatakan, tetapi apa yang difirmankan itu sudah terjadi. Kita dapat belajar kepada apa yang terjadi, apa yang dialami oleh bangsa Israel. Mari kita baca saudaraku ayat 23 sampai ayat 25. 1, 2 ya. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudaraku lihat, apakah perbudakan itu membuat jangkauan Tuhan terbatas? Mata Tuhan saudaraku terbatas melihat oleh karena perbudakan yang sudah begitu ya mereka alami
perbudakan itu membuat beban mereka semakin bertambah. Bahkan saudaraku, setelah pemerintahan atau raja bangsa Mesir pun saudaraku sudah diganti, masih tetap ada perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel. Coba kita lihat saudaraku, apakah perbudakan itu menutup telinga? Padahal saudaraku, di tengah-tengah perbudakan itu bangsa Israel menjerit, berseru-seru, dan mereka ingat saudaraku, Allah nenek moyang mereka. Mereka ingat, apakah saudaraku pada waktu mereka mengingat, sebelumnya itu mungkin mereka tidak mengingat. Apakah saudaraku janji Tuhan berubah? Kita perlu saudaraku mencari kebenaran firman Tuhan untuk membenarkan diri kita ke depan. Jangan kita bandingkan saudaraku dengan pekerjaan dunia ini, pekerjaan kita. Jangan kita bandingkan saudaraku pertumbuhan rohani kita dengan pertumbuhan jasmani dunia ini saudaraku. Amin. Kita perlu membandingkan diri kita dengan firman. Sudahkah benar? Haleluya. Coba kita buka hati kita saudaraku. Betapa banyak sekali orang-orang percaya berhenti oleh karena penderitaan. Berhenti oleh karena masalah. Ini perbudakan saudaraku. Hak kebebasan mereka diambil, bahkan dicuri. Dan mereka tidak bisa mempergunakan hak bebas mereka. Janji Tuhan sepertinya tidak berlaku bagi mereka. Dan mereka merasakan Tuhan sudah melupakan mereka. Tetapi lihat saudaraku, apakah Tuhan saudaraku terbatas pandangan matanya? Terbatas saudaraku jangkauan Tuhan. Saudaraku, tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Haleluya saudaraku. Saudaraku, apa yang terjadi saudaraku? Seruan mereka sampai kepada Tuhan. Jeritan hati mereka sampai kepada Tuhan. Dan ini mengatakan kepada kita kebangkitan Tuhan. Itu membuat hari esok kita berarti saudaraku. Amin saudaraku. Haleluya, bantu diri kita, tolong diri kita. Jangan saudara mengerjakan pekerjaan orang lain. Ingat, saya sering sekali mengatakan kepada anak-anak saya, jangan pekerjaan orang kalian kerjakan. Tapi kalian harus mengerjakan pekerjaan kalian. Karena pekerjaan kalian itu yang Tuhan katakan akan menjamin hidup kalian. Amin saudaraku. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, lihat saudaraku. Bangsa Israel sudah mengerjakan pekerjaan pemerintahan Mesir. Baik orang-orang Mesir, kemajuan orang-orang Mesir. Tetapi apakah saudaraku ada jaminan bagi mereka? Tidak saudaraku. Tetapi ketika mereka menjerit, ketika mereka berseru-seru. Ternyata saudaraku tidak ada tembok yang menghalangi kuasa Tuhan. Tidak ada tembok yang menghalangi firman Tuhan. Tidak ada tembok yang menghalangi pertolongan Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita bebas melakukan firman Tuhan. Jangan tunggu saudaraku orang lain beriman, berubah. Amin saudaraku. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna dalam gereja. Baik juga di dalam tim saudara. Baik juga di dalam keluarga kita. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang memiliki hati kepadanya. Amin saudaraku. Karena hati ini bisa kita tipu. Hati ini bisa kita sembunyikan saudaraku. Tapi Tuhan berkata, satu helai rambut jatuh di kepalamu pun aku tahu, kata Tuhan. Berarti dia tahu saudaraku hati kita. Haleluya saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih, penyelamatan dari Tuhan tidak selalu pada saat kita saudaraku meminta tolong aku Tuhan. Haleluya saudaraku. Penyelamatan itu datang dari Tuhan, tetapi tidak seperti yang kita inginkan. Supaya kita dibentuk menjadi orang yang sabar. Kalau tidak kasih itu tinggal saudaraku. Amin saudaraku. Nah bagi kita yang tidak sabar, mari kita belajar kepada bangsa Israel ini saudaraku. Tapi janganlah kita saudaraku menjadi budak dulu baru kita sadar saudaraku yang kekasih. Haleluya.
Karena saudaraku, Allah itu atau Tuhan itu sudah berjanji kepada dirinya menyelamatkan umatnya. Dia sudah berjanji saudaraku untuk menyelamatkan umatnya. Sekalipun ada tembok, sekalipun ada perbudakan, janji itu tidak pernah tidak ditepati. Karena dia adalah Tuhan. Amin. Dan bangsa Israel ini sudah lama menunggu, menanti penyelamatan itu terjadi. Tetapi saudaraku, Tuhan sudah berjanji kepada dirinya, dia akan menyelamatkan umatnya. Dia akan memberkati umatnya. Dia akan menyelamatkan umatnya. Amin saudaraku. Dia adalah Allah yang tahu yang terbaik bagi umatnya. Haleluya saudaraku, dia adalah Allah. Dia tahu apa yang terbaik. Dia tahu apa yang akan dia lakukan bagi umatnya. Dia tahu saudaraku, walaupun umat Tuhan merasakan gelisah, merasakan penderitaan yang besar, saudaraku, Tuhan kita itu sudah punya jadwal. Waktu untuk menyelamatkan umatnya. Amin. Tetapi saudaraku, pada saat kita merasa gelisah, saudaraku cari lagi ayat firman Tuhan. Amin. Jangan saudara terlalu fokus ke sana. Tapi cari ayat firman Tuhan. Mungkin, barangkali di bidang yang lain. Itu mendukung kesabaran kita. Itu mendukung ketabahan kita. Itu mendukung kesetiaan kita. Supaya apa yang sudah kita doakan ini, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Jangan kegelisahan membuat kita meninggalkan doa kita. Ingat, kalau engkau sudah berdoa, nyatakan terus janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan kau tinggalkan. Kenapa? Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara meninggalkan, saudara mengabaikan, itu nanti diberikan Tuhan kepada orang lain. Kita hanya berkorban. Kalau orang dunia pun berkata, saudaraku, jangan mencempuri urusan-urusan orang lain. Dia makan nangkanya, kau kena getahnya. Amin saudaraku. Nah dalam Tuhan, saudaraku, kalau kita sudah mulai bersama dengan Tuhan, ada pengorbanan kita, ada pemberian kita, teruskan. Jangan berhenti saudaraku. Karena Tuhan ingin kita bisa saudaraku menikmatinya. Nah saudaraku yang kekasih, sebelum kita tutup, kita lihat saudaraku, tinggal dalam Kristus kita harus menerima pembaharuan atau diperbaharui. Haleluya saudaraku. Nah jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengendalikan jiwa kita. Amin saudaraku. Nah ketika kita lahir baru, apa yang diubahkan saudaraku? Adalah batin kita. Amin saudaraku. Buktinya apa yang kita sukai itu yang kita kerjakan. Karena di dalam batin kita sudah ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus saudaraku memberikan firman-Nya, memberikan ibadah kepada kita, memberikan hal-hal rohani bagi kita, maka itu yang kita ikuti. Itu tandanya kita lahir baru saudaraku. Haleluya saudaraku. Tetapi saudaraku jangan lupa, ada lagi yang harus kita kerjakan dan urus dalam diri kita, yaitu jiwa dan tubuh kita. Mari kita lihat saudaraku Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Jadi itu tandanya saudaraku kita lahir baru. Jadi ketika kita lahir baru, yang berubah adalah manusia batiniah kita. Amin. Jadi kita menyukai apa yang kita rasakan di dalam batin kita tadi. Itu tandanya kita saudaraku lahir baru. Tetapi saudaraku jangan kita lupa bahwa kita menghadapi jiwa dan tubuh kita. Mari kita lihat saudaraku Roma 12 ayat 2. Kita baca 1-2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya saudaraku. Nah, bagaimana kita menyelamatkan jiwa kita? Firman Tuhan berkata, coba kita lihat saudaraku, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi bagaimana kita menyelamatkan jiwa kita? Yaitu dengan memperbaharui pikiran kita melalui firman Allah. Mengerti saudara? Waktu kita lahir baru, batin kita yang diubah. Tetapi ada saudaraku yang harus kita ingat juga, yang harus kita layani. Kita bukan hanya melayani firman. Kita bukan hanya bertumbuh di dalam kerohanian. Tetapi ada jiwa dan tubuh kita yang harus kita layani. Amin saudaraku. Nah, bagaimana kita menyelamatkan jiwa kita? Ya, Roma 12:2 tadi mengatakan kita memperbaharui pikiran kita dengan firman Allah. Dia sudah berfirman dan firman ini telah menjadi manusia. Jadi firman inilah yang menjadi andalan kita. Dan firman Tuhan inilah yang membersihkan jiwa kita. Maka firman Tuhan berkata, jikalau kita tinggal di dalamnya, kita berbuah. Amin saudaraku. Tapi kalau kita di luar daripadanya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya saudaraku. Jangan kita berpikir ketika saya lahir baru, maka jiwa saya berubah bersama dengan roh saya. Tidak saudaraku, firman Tuhan berkata. Memang kita bisa berdoa kepada Tuhan. Memang kita melayani Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih, jangan lupa. Ada bagian kita. Yaitu mengisi pikiran kita dengan firman. Berpikir positif. Amin saudaraku, jangan lupa. Tubuh kita ini perlu kita urus. Karena tanpa tubuh kita nggak bisa saudaraku berada di bumi ini. Haleluya saudaraku. Nah itu perlu. Ada amin. Nah jadi jangan kita bebas. Karena kita sudah lahir baru maka kita bebas. Maka kita hanya saudaraku ke atas saja. Jangan saudara pikir saudara setia melayani hidup saudara berubah. Oh tidak saudaraku. Keluargamu harus layani. Suamimu harus kau layani. Istrimu juga kau harus layani. Anak-anakmu juga kau harus layani. Amin saudaraku. Kita perlu masak, kita perlu menyuci, kita perlu membersihkan rumah. Kita perlu belanja, kita perlu mencari uang. Haleluya saudaraku. Karena tubuh kita perlu makan. Jadi bukan hanya berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saudaraku bukan. Kalau itu yang kita tahu dulu, tanpa itu kita tidak saudara mengalami kejadian baru hari ini. Haleluya saudaraku. Jadi kita perlu memfungsikan seluruh anggota tubuh kita. Itulah namanya tubuh Kristus. Mata menjadi saksi, mulut menjadi saksi, lidah kita menjadi saksi, seluruh tubuh kita menjadi saksi. Ada amin saudaraku. Haleluya. Nah puji Tuhan. Sekali lagi saudaraku saya baca Roma 12 ayat 2 ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Jadi kita harus melakukan pembaharuan pikiran kita sendiri. Amin saudaraku, itu firman Tuhan. Tuhan tidak mengubah kehendak kita. Tuhan tidak mengubah keinginan kita. Tetapi saudaraku, pembaharuan pikiran kita ini harus kita kerjakan sendiri. Haleluya. Kita nggak bisa pinjam pikiran orang untuk ya kesaksian orang, ya perubahan orang untuk mengubah pikiran kita. Tidak saudaraku. Tetapi kita sendiri memperbaharui pikiran kita.
Karena pikiran kita itu ada dalam tubuh kita sendiri. Haleluya saudaraku, amin. Jadi firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan bahwa perubahan jiwa saudara terjadi melalui pembaharuan pikiran kita. Amin saudaraku, perubahan itu diangkat kita menjadi saksi. Orang dunia kan gak melihat hati kita. Tapi orang dunia melihat jalan pikiran kita. Orang melihat tubuh kita. Bagaimana tubuh kita sehat, bagaimana tubuh kita gak korengan, bagaimana tubuh kita bersih. Orang dunia melihat. Tapi orang dunia tidak melihat saudaraku hati kita. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, jika kita malas, jika kita berontak, tidak memperbaharui pikiran kita, maka kita masih menjadi orang Kristen saja. Maka saudaraku, kita menjalani kehidupan setengah di dalam roh, setengah di dalam daging. Kalau hidup kita setengah, kira-kira apa jadinya saudaraku? Sedangkan dari awal kita sudah mendengarkan firman Tuhan full. Tidak boleh di luar sedikit pun dari firman, dari kehendak Tuhan. Amin saudaraku. Nah itu sebabnya kita harus memperbaharui pikiran kita sendiri. Walaupun kita sudah lahir baru, walaupun saya sebagai gembala, walaupun saudara punya karunia yang banyak, kita harus memperbaharui pikiran kita sendiri. Amin saudaraku, karena dari pikiran kita ini diberikan Tuhan pengertian bagi yang memperbaharui pikirannya. Kalau pikiran kita enggak kita perbaharui, bagaimana Tuhan memberikan pengertiannya? Pengertian itu seperti saudaraku, tabungan yang enggak pernah habis. Ada saja saudaraku yang bisa kita pakai, manfaatkan jalan keluarnya. Ada saja yang menjadi jawaban. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, inilah firman Tuhan bagi kita saudaraku. Kita bangkit berdiri. Kita dapat mengangkat pujian kita. Amin. Selama ini kita telah menerima kemurahan Tuhan. Dengan iman kita berkata, kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita lebih daripada hidup yang dijanjikannya kepada kita. Sekali lagi kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu
kemurahan-Mu lebih dari hidup, saat itu lebih dari tidak ada lagi kesulitan yang kami tempatkan di dalam hati dan pikiran kami. dan Kau berjanji memberikan kehidupan yang baru, dan kami mengalami bersama dengan keluarga kami. Setiap hari Kau beri membawa kemurahan-Mu dalam hidup kami, supaya kami dapat memberitakan Injil-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Firman-Mu bagi kami. Firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Firman-Mu membangkitkan semangat iman keluarga kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, Dia memberikan kesempatan bagi kami untuk memperbaharui pikiran kami. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati kita untuk satu meja dengan Tuhan. Bagi saudara yang belum menerima tubuh dan darahnya, yang belum menerima roti dan anggur, saudara dapat tunjuk tangan. Bagi jemaat yang beribadah secara online, baik saudara yang tidak jemaat GKI, saudara juga dapat menyiapkan roti, baik itu air putih. Kuasa Tuhan dan kehadiran Tuhan tidak terbatas. Tuhan juga hadir di tengah-tengah saudara yang mengikuti ibadah secara online. Mari kita persiapkan hati kita. Jangan saudara bimbang, baik ketika saudara bertindak untuk melakukan kasih, baik ketika saudara untuk bertindak melakukan firman Allah. Jangan saudara bimbang, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Saudaraku yang kekasih, kita dapat lebih lagi mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Jikalau saudara mau menyelesaikan sesuatu untuk saudara serahkan kepada Tuhan yang menyangkut di dalam hati saudara, mari sampaikan kepada Tuhan. Mari tenangkan juga hati saudara, supaya kita hidup oleh karena kebenaran firman Allah. Sampai kini
Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima roti, ini adalah tubuh Kristus. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Dan inilah firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini adalah tubuh Kristus yang dipercayakan kepada kita untuk percaya pada firman, supaya kita juga bertumbuh sebagaimana tubuh Kristus, sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Yesus di dalam tubuh kita sebagai tubuh Kristus. Mari kita yang sudah menerima dan kita percaya bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus, dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita pecahkan, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat. Anggur adalah cawan, dan kita angkat dengan tangan kanan kita. Ayat 25 dan ayat 26 berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebelum kita meminumnya, mari kita terima apa yang kita dengarkan, bahwa kematian Tuhan ini harus diberitakan kepada banyak jiwa, terutama kepada keluarga kita. Dan kita aminkan firman Tuhan ini, dan kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersyukur buat tubuh dan darahnya. Kami bersyukur Engkau telah mempercayakan hidup kami melayani-Mu. Juga kami bersyukur Engkau telah mati bagi kami. Kau angkat kami menjadi saksi atas kematian-Mu, supaya kami dapat kenal dan ingat kematian-Mu berharga, memberikan kami kehidupan. Bersama dengan keluarga kami dapat memberitakan Injil, berdiri sebagai saksi. Kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu meneguhkan kami, bahwa firman-Mu itu kami lakukan, supaya kami memiliki dasar untuk memperbaharui pikiran kami, supaya kami dapat merasakan keyakinan dan kepercayaan kami kepada Tuhan semakin naik, semakin bertumbuh dan semakin nyata. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Jadilah kami sebagai tubuh-Mu. Tinggallah kami di dalam Tuhan. Jadilah kami Tuhan sebagaimana yang Kau firmankan bagi kami.
Tuhan yang memberkati hari-hari kami. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha kami. Tuhan yang menyertai juga memberkati visi kami. Begitu juga rencana-rencana kami sepanjang tahun ini. Tuhan adalah keyakinan kami. Ketika kami berjalan, Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahkan ketika kami dalam masalah besar pun, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan berkata supaya kami percaya, supaya kami berseru terus kepada Tuhan. Maka Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menempatkan kami sesuai dengan bagian-bagian kami. Ada pekerja di pemerintahan dan di swasta. Jadilah kami Tuhan menjadi pendoa bagi perusahaan kami dan bagi pemimpin kami, juga bagi bawahan kami. Jadilah kami menjadi pendoa syafaat bagi bangsa kami, pemerintah dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan izin kepada kami melalui hari-hari kami sepanjang tahun yang lalu. Dan kami hidup bebas bersama dengan Tuhan. Bertanggung jawab penuh kami dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan, kami dapat memberikan persembahan kami. Perpuluhan ucapan syukur, pembangunan. Begitu juga memberikan persembahan-persembahan kami yang lainnya. Korban-korban kami lainnya. Semua kami berikan berdasarkan hati kami yang percaya kepada Tuhan. Ketika kami memberi, kami tidak bimbang. Tuhan sudah menyiapkan berkali lipat ganda bagi kami. Tetaplah kami menjaga hati kami sepanjang minggu ini. Dan tinggallah kami di dalam-Mu. Tuhanlah yang memberkati kami semua. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, sebelum kami menutup ibadah kami sudah menyiapkan persembahan-persembahan kami. Dan Engkau Tuhan Yesus yang memberkati, yang melayani. Baik yang melayani di doa persembahan. Baik juga kami Tuhan dengan iman kami menaruh korban-korban kami ini. Sebagaimana Tuhan sudah berjanji memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita akan memberikan persembahan kita. Haleluya saudaraku, kita berdoa buat persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita saudaraku, terutama dulu isi amplopnya dulu saudaraku ya. Haleluya. Kita berdoa di Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami ucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan pada hari ini. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menolong kami Bapa. Kami juga bersyukur Bapa buat segala kebenaran firman-Mu Bapa yang kami dengarkan pada hari ini yang disampaikan oleh Gembala Sidang kami. Terima kasih Bapa buat segala penyertaan-Mu, buat segala kuasa-Mu yang telah Engkau berikan bagi Gembala Sidang kami. Kami juga bersyukur Bapa buat juga tema kami, tema tahunan kami di tahun 2023 ini Tuhan. Kami percaya semua tema kami yang kami terima pada hari ini Bapa. Kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Bapa buat doa-doa kami selama ini Bapa telah Engkau jawab Bapa, terutama keluarga Gembala Sidang kami yang sangat sungguh luar biasa. Engkau memberkati keluarga Gembala Sidang kami Bapa, sehingga mereka Bapa bisa menyampaikan kepada kami pada hari ini yaitu tema bulanan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur, berterima kasih. Pada hari ini Bapa bisa kami beribadah bersama-Mu Bapa. Bisa kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi melainkan dengan pertolongan-Mu, melainkan dengan kuasa-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga memberikan persembahan kami. Berkatilah setiap persembahan kami, ucapan syukur kami, penginjilan kami, perpuluhan kami, pembangunan kami Bapa. Kami percaya semua yang kami berikan pada hari ini Bapa. Kami Tuhan Yesus berterima kasih di hadapan-Mu Bapa buat segala pekerjaan yang kami telah Kau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Bapa.
Bapa, kami juga bersuka cita, kami memberi penuh dengan sukacita Bapa yang dari surga kami-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami mematahkan segala tipu daya setan, segala kuasa iblis, segala roh kemiskinan, roh pengangguran, tinggal kami dalam nama Yesus. Yang menghalangi kami untuk bersuka cita, tinggal kami dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, roh bersungut-sungut, tidak mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, tinggalkan seluruh umat Tuhan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati semua hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Haleluya. Amin. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan. Amin. Tuhan, kita berikan persembahan kita untuk Tuhan kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami katakan hanya dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya. Come on GKI, satu suara, angkat suaramu. Hanya di dalam nama, amin Tuhan Yesus, Dia sumber pengharapan kami di sepanjang dalam namanya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku. Come on, suaramu. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Bapa, kami menyerahkan hidup kami kepadamu.
Dengan sukacita kami melakukan dan mengerjakan kebenaran firman-Mu. Dan Engkaulah sumber pengharapan dan berkat bagi kami. Dan kami serahkan seisi rumah kami, keluarga kami, lingkungan kami. Dan kami serahkan masa depan kami kepadamu. Dan kami serahkan pelayanan kami serahkan penggembalaan, kami serahkan rencana-rencana anak-anak kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan juga di mana kami berada, di lingkungan di mana kami berada. Juga Tuhan, Engkaulah yang sudah memberkati pelayanan kami, ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita saya, Philip Ripka, Markus Unike melayani-Mu. Baik juga Esther, begitu juga Tuhan. Dengan sukacita juga, Tuhan hamba-Hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Baik juga dengan sukacita kami membuka kembali, mengaktifkan kembali ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini. Dengan sukacita juga umat-Mu Tuhan menerima kebenaran firman-Mu dan beribadah bersama-sama di tempat ini. Pulanglah kami dengan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Bungkuslah kami dengan kuasa darah-Mu. Setiap jalan yang kami lewati kami serahkan kepada-Mu. Engkaulah Tuhan Yesus yang memberkati rumah tangga kami, keluarga kami. Dan Engkaulah yang memberkati semua rencana-rencana keluarga-keluarga Tuhan. Sehat kuat kami semua. Baik juga Tuhan saudara kami yang tidak ibadah. Sembuhkan dia dari sakitnya. Dan oleh bilur-Mu dia sembuh. Kami percaya minggu ini dia bangkit dari tempat tidurnya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Jadikan kami terus menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di udara celaka, baik tabrakan, maut kematian, keluar kostan penipu, tinggalkan kami. Berhala-berhala, sihir-sihir, keluar kostan penipu, tinggalkan anak-anak kami, masa depan kami, lingkungan di mana kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kita angkat tangan kita saudaraku, mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Firman ini adalah berkat bagi kita, dan firman Tuhan ini adalah menjadi jalan bagi kita, sehingga kita semakin dekat dan tinggal di dalam Tuhan. Mari percayai firman Tuhan, mari percayai apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam waktu kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah kesibukan kita. Sandarkanlah diri kita kepada Tuhan. Apapun masalah yang saudara hadapi, tetap berharap kepada Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Ketika engkau menghadapi pergumulan, persoalan, penderitaan, izinkan Tuhan membentukmu, izinkan Tuhan memprosesmu. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.